Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Part 14, bolehkah aku nikahi saudaraku? Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 14. Kak Arka, kenapa sih jadi kayak gini? Ada apa? Aku mohon jelaskan sama aku, pinta Lea yang akhirnya menangis. Sudahlah, gak usah menarik simpatiku dengan tangisanmu itu. Aku mau pergi. Aku ada urusan sama Gina. Yang aku butuhkan saat ini hanya Gina, ucap Arka dengan mata memerah dan langsung pergi begitu saja, meninggalkan Lea sendirian di kamar itu. Tangisan Lea akhirnya pecah sambil terduduk di lantai. Dia bahkan merasa tidak bisa menahan sakit yang dia rasakan saat kebahagiaannya berubah jadi luka. Malam pertama yang harusnya menjadi kebahagiaan bagi setiap suami istri, tapi suaminya malah pergi ingin menemui wanita lain. Kak Arka, kenapa tiba-tiba berubah? Aku benar-benar bingung. Dia yang memohon untuk menikahi aku, tapi dia yang menghancurkan perasaanku di malam pertama pernikahan kita, ucap Lea sambil menangis terisak. Tiba-tiba ponselnya berdering. Lea langsung menghapus air matanya dan mengambil ponselnya. Papa, apa yang harus aku katakan? Sejenak Lea terdiam berpikir mengangkat telepon itu atau tidak. Tapi akhirnya Lea mengangkatnya. Halo, assalamualaikum Pak, ucap Lea. Waalaikumsalam. Maaf Papa ganggu malam pertama kalian. Bagaimana rumahnya sayang? Kalian suka? Iya Pak, makasih ya Pak, ucap Lea kembali menghapus air matanya yang tiba-tiba menetes lagi. Loh, kamu kenapa sayang? Kamu nangis? Arka mana? Papa mau bicara sama dia. Rafa merasa ada yang tidak beres dengan puterinya yang terdengar jelas sedang terisak menahan tangis. Aku nggak apa-apa, Pak. Kak Arka lagi di kamar mandi. Nanti aku suruh telepon Papa kalau dia keluar, ucap Lea berbohong. Kamu bohong sama Papa kan? Ada apa? Arka mana? Apa kalian bertengkar? Kak Arka pergi, Pak. Dia bilang ada urusan penting. Urusan sepenting apa sampai harus meninggalkan kamu sendirian di malam pertama kalian? Rafa mulai merasa emosi dan kesal. Tapi tiba-tiba dia teringat akan masa lalunya saat dia meninggalkan Anggi menangis di malam pertama mereka. Nggak mungkin Arka melakukan hal yang sama. Enggak, ucap Rafa dalam hati, menepis segala kecurigaannya. Aku nggak apa-apa, Pak. Mungkin urusannya jauh lebih penting. Aku bisa mengerti. Kamu tenang ya. Papa sama Mama kesana sekarang temani kamu. Kamu jangan nangis lagi. Nanti Papa bicara sama Arka. Iya, Pak. Rafa dengan cepat memberitahu Sarah dan bergegas pergi ke rumah Lea untuk menemani putrinya yang sedang sedih itu. Sementara Arka benar-benar pergi ke apartemen Gina, namun wajahnya terlihat tidak baik-baik saja. Wajah sedih Lea terus saja menghantui pikirannya, dan itu juga menyakitinya. Tapi di sisi lain, dia berhasil menorehkan luka di malam pertama mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rafa pada Anggi dulu, yang tak pernah sama sekali menyentuhnya. Kamu kesini? Aku pikir kamu akan menghabiskan malam pertamamu dengan Lea. Aku sudah hampir gila. Aku benar-benar takut. Melihat kalian menikah saja sudah cukup buat aku sakit, ucap Gina yang langsung memeluk Arka yang sedang terdiam seperti patung. Arka pun hanya berjalan masuk ke dalam.
dan duduk di sofa tanpa mengatakan apapun. Kok kamu diam aja sih? Nggak apa-apa. Aku hanya senang bisa dengan perlahan menyakiti Lea dan keluarga itu. Aku berhasil membuat Lea menangis di malam pertama kami. Kamu benar-benar tidak melakukan itu sama Lea, kan? Aku berharap balas dendammu cepat selesai dan kamu segera pisah dari dia terus nikahi aku, ucap Gina berharap. Arka pun merangkul Gina, namun hati dan pikirannya terus tertuju pada Lea yang dia tinggalkan sendirian di sana. Aku nggak akan menyentuh dia, kamu tenang aja. Gina merasa sangat lega mendengarnya, lalu bersandar di bahu Arka yang sedang merangkulnya. Arka memutuskan untuk nginap di apartemen Gina, walaupun Gina masih berusaha menggodanya. Tapi Arka kali ini benar-benar tidak tergoda. Arka pun memilih tidur di sofa, sementara Gina sudah tertidur di atas kasurnya. Namun sepanjang malam, Arka merasa gelisah, tidak tenang, dan tidak bisa tidur. Bayangan Lea yang sedang menangis terus saja terlintas dalam pikirannya, hingga membuatnya terkadang merasa bersalah, tapi terkadang juga merasa puas. Apa dalam hati papa dulu setidaknya ada sedikit rasa bersalah waktu meninggalkan mama di malam pertama mereka, dan bahkan tidak pernah sama sekali mau menyentuh mama, padahal mama adalah istrinya. Apa papa merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini? Ucap Arka bertanya pada dirinya sendiri, di dalam hatinya sambil berbaring di atas sofa. Hingga pagi tiba, Arka benar-benar sudah tertidur. Entah jam berapa dia mulai tertidur dengan sendirinya. Saat itu, Gina melihat wajah tampan pria yang dicintainya itu kembali sambil tersenyum. Walaupun semalam tak melakukan apapun, tapi dia cukup bahagia karena Arka ada bersamanya hingga pagi. Arka lebih memilih menemuinya dan meninggalkan Lea di sana. Tiba-tiba, Arka mulai bergerak dan terbangun karena cahaya matahari yang mulai menusuk. Tapi dia masih belum bisa melihat dengan jelas. Mungkin karena masih sangat mengantuk, terlalu lama begadang. Hai sayang, kamu udah bangun? Ucap Gina tersenyum. Lea? Tak sengaja terlontar nama itu dari mulut Arka, yang membuat Gina merasa sangat kesal. Aku Gina, bukan Lea, ucapnya. Arka langsung mengucap matanya dan bangkit lalu duduk melihat ke arah Gina yang berdiri di depannya. Maafin aku Gina, aku nggak sengaja. Mungkin karena aku terlalu membenci mereka, jadi aku sampai terbayang-bayang. Ucap Arka mencoba mengalihkan. Kamu serius? Kamu nggak cinta sama Lea kan? Enggak lah sayang, aku cintanya sama kamu. Aku bahkan bilang ke Lea semalam kalau aku cuma butuh kamu, bukan dia. Ucap Arka yang akhirnya membentangkan senyuman di wajah Gina. Dan Gina pun langsung memeluk Arka. Oh iya, karena kamu sudah bangun, kita sarapan yuk. Aku sudah siapkan sarapan buat kamu di atas meja. Maaf Gina, tapi aku harus pulang sekarang. Arka langsung berdiri dan pergi begitu saja. Gina hanya diam saja, membiarkan Arka pergi. Walaupun hatinya agak kesal, tapi karena Arka memang seperti itu, dia selalu datang tiba-tiba dan pergi juga dengan tiba-tiba. Jadi Gina berusaha untuk memakluminya.